Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buka pengajian kita sebagaimana biasa dengan pembacaan kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah yang dikarang oleh Imam Al-Allamah Al-Bahr Al-Fahamah Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, masih berkaitan dengan ketaatan hati. Saya sudah katakan ini hanya teori yang kita baca, tapi hakikatnya semua orang yang hadir merasakan dirinya masing-masing. Tanyakan dirinya masing-masing, apakah kita sudah bersih, sudah kosongkan hati kita, sudah berusaha mensucikan hati kita. Mudah-mudahan masuk bulan Rabi sudah bersih menjadi tempat pandangan Allah, sudah suci menjadi tempat keluhuran-keluhuran yang Allah tempatkan di dalam hati-hati yang luhur, hati-hati yang suci menjadi rahmat Allah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan pembacaan doanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad dilalata ala al huda wad du'a ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala radhiyallahu ankum wat tawadhu wan nasihatu lil muslimin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita menyambut daripada bulan Rabiul Awal yang semua umat Islam, manusia yang beriman, walaupun setitik iman di dalam hatinya, pasti merasakan kebahagiaan, pasti merasakan kegirangan, senang dengan datangnya bulan yang dilahirkan Rasulullah jasadiyahnya. Karena ruhaniyahnya telah terlebih dahulu Allah ciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan. Tapi penyambutan yang terjadi di muka bumi Allah dengan lahir jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatu dengan ruhaniyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat yang begitu hebat, membawa keluhuran dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat. Dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang masa yang jahiliyahnya begitu hebat. Gelap gulita dunia dengan keadaan zaman tersebut menjadi terang benderang, menjadi hilang kejahiliyahan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dari cahaya ilahi, ilmu yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Tuhanku dengan sebaik-baik didikan. Sallu alal habibil adib. Mudah-mudahan akhlak-akhlak beliau, ilmu-ilmu yang kita timba, yang kita peroleh dari guru-guru kita, menambah keinginan kita untuk mendalami daripada akhlakun nubuwah, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang kita perlu, wajib sebagai mukmin mendalami sifat yang diajarkan oleh Rasulullah, Sayyidul Mutawadhi'in, Imamul Sajidina lillah, pemimpin orang-orang yang tawadhu, imam ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan oleh Sayyidatna Aisyah bagaimana kriteria ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau beliau sampai ke rumahnya, dia sendiri yang mengikat untanya, dia sendiri yang memberikan makan untanya, dia sendiri yang membersihkan rumahnya, beliau sendiri yang menjahit bajunya. Memperhatikan keadaan rumahnya. Sujud kepada Allah, berdiri di dalam solatnya sampai bengkak kakinya. Menahan lapar berhari-hari untuk umatnya, sampai merintih di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Rasa lapar yang begitu hebat beliau tahan karena rasa malunya kepada para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul dari kalangan ulul azmi yang bersabar dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rintihan rasa lapar yang begitu hebat, walaupun sudah menderita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingat keadaan para ulul azmi. Ketika ditegur oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau tidak minta kepada Tuhanmu untuk memberimu makan, wahai Rasulullah? Jangan ucapan kalau diucapkan oleh Rasulullah pasti Allah beri. Lintasan hati beliau pun kalau ingin hal sesuatu dari Allah, sudah pasti Allah kabulkan. Tapi rasa malunya tinggi kepada Allah. Wahai Aisyah, aku malu dengan para ulul azmi dari para rasul-rasul, saudara-saudaraku kalangan rasul, yang mereka mendapat ujian dari Allah. Mereka tahan, mereka sabar. Biarkan aku seperti ini, menahan rasa laparku yang begitu dahsyat, merintih di pangkuanmu. Hanya Allah yang mengetahui keadaan diriku. Imamul Mutawadhi'in. Duduk, datang seorang wanita tua membawa tangannya mengelilingi pasar. Diajak keliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu keadaan orang. Tidak berkata apapun tentang diri orang yang membawanya, membantunya sampai selesai hajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan orang yang mencaci, mencelaknya setiap hari, memberi makan dari tangannya langsung. Seorang wanita tua yang tidak tahu tentang Rasulullah, dia hanya mendapat kabar yang jelek tentang Rasulullah. Dia cela Nabi Muhammad, dia hina Nabi Muhammad, tapi dia tidak sadar bahawa Nabi Muhammad yang memberikan makan setiap paginya kepadanya. Ini akhlaknya Nabi besar Muhammad. Ini manhajnya Nabi besar Muhammad. Tidak membalas cacian dengan cacian, celaan dengan celaan. Bahkan ketika Fathu Makkah, Rasulullah menundukkan kepalanya sambil menangis. Beliau mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina. Dia tundukkan keningnya sampai menyentuh keuntanya. Kemudian dikumpulkan tahanan-tahanan perang. Beliau mengatakan, Ma tadhunnu inni fa'ilun bikum. Apa yang kalian kira aku akan lakukan kepada kalian? Orang-orang yang memusuhinya dalam keadaan terdesak, dia mengatakan ibnun karim wa ibn akhin karim. Anak seorang yang mulia Abdullah dan anak dari seorang saudara yang mulia. Apakah Rasulullah membalas kekejaman mereka yang telah membunuh sahabat-sahabat di depan matanya, menyiksa keluarganya, mencaci dan menimpukinya? Tidak ada sama sekali sedikit pun dendam di dalam hati beliau. Beliau mengatakan, La tasriba al-yawm, La tasriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum, idhabu fa antum tulaga. La tasriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum. Sudah hilang kesalahan
atas kalian hari ini hilang habis. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampuni kalian. Idhabu fa antumut tulaga, pergilah kalian bebas merdeka. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj yang dibawa oleh para datuk-datuk kita, para orang-orang tua kita, para salihin kita, membawa rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi. Mudah-mudahan Allah curahkan dalam hati kita rahmat yang besar untuk semua umat Islam. Jangan terbawa dengan keadaan fitnah yang semakin dahsyat, semakin merajalela, dan semuanya sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Sata'ti ala ummati fitan kaqit'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Akan datang fitnah seperti malam yang gelap gempita. Pagi dia beriman, malam sudah hilang imannya. Malam dia beriman, pagi sudah hilang imannya. Yabi'dinahu bi'aradin yasirin minad dunya. Dia jual imannya, agamanya dengan sedikit dari urusan dunia. Kita di dalam keadaan fitnah yang diisyaratkan oleh para awliya kita, amya, somma, bakma, dahma. Fitnah yang udah membutakan, mentulikan, membisukan diri kita dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan membuat bingung karena bercampur al-habil bin nabil, al-agil wa ghairi agil. Suatu yang masuk akal dan yang enggak masuk akal sekarang. La ilaha illallah. Ini keadaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah angkat segala fitnah, dikuatkan langkah kita dengan kita sering duduk di dalam majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan iman dan takwaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. At-tawadhu an la yara fadlan ala ahadin bal yarahu mugassiran wa mudhnibatan daimah. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengisyaratkan dari kata tawadhu adalah an la yara li nafsihi fadlan ala ahad. Seorang tidak melihat dirinya ada kelebihan sedikit pun dari seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bal mugassiratan wa mudhnibatan. Dia selalu memandang dirinya penuh salah, penuh dengan dosa. Enggak ada sedikit pun dalam dirinya yang bisa melebihkan dirinya dari orang lain, karena dia lihat selalu dalam keadaan salah kepada Allah, berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Sayyidil Habib Al-Qutub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dalam kitab beliau, dalam ikhtisar kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan at-tawadhu man wada'a syai'an min gadrih. Orang yang meletakkan sesuatu sesuai dari ukurannya, enggak berlebihan, enggak kurang. Diambil jalannya Rasulullah namatul awsat, selalu di dalam poros tengah. Dalam segala macam ibadahnya, muamalahnya, segala macam kebiasaan hidupnya, dia adanya di tengah-tengah. Orang yang tawadhu, orang yang berjalan di poros tengah. Orang yang tidak mengatakan lebih dan juga tidak merendahkan dirinya sampai jatuhin diri, harga dirinya, tapi dia berada di tengah-tengah, berjalan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat orang lain lebih mulia, lebih indah dari dirinya. Karena orang, dikatakan kemarin, orang bodoh yang girang dengan ucapan orang lain, pujian orang lain, yang masih di dalam kategori sangkaan.
Tapi dia tahu dirinya, yakin dirinya siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bodoh kalau terpengaruh dengan pujian orang, dengan sangkaan orang. Dia gembira, dia senang, dia banggain diri, dia sombongin dirinya. Na'udzubillah, padahal dia tahu hakikat dirinya siapa. Nah, ini kita hanya pelajarinnya kitab tawadhu ini. Dalam sekali. Pantasnya kita ngelihat guru-guru kita yang di depan kita ini. Orang-orang yang bersahaja, yang enggak berlebihan, berjalan sesuai ajarannya Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa berjalan sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Untuk melatih diri kita dengan sifat tawadhu. Katakan Al-Imam Al-Ghazali, begitu juga diambil oleh Sayyidil Habib Umar di dalam kitabnya Nurul Mubin. Beliau mengatakan harus kita tahu dulu benar-benar tentang ilmunya, baru kita berusaha ngamalinnya. Ilmunya apa? Kalau kita mau tawadhu, kita tahu dulu siapa asal usulnya kita dan di mana posisi kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah katakan kita diciptakan dari sperma yang menjijikkan, asal kita dari tanah, membawa segala macam kotoran di badaniah kita, darah, nanah, kotoran dan yang lain-lainnya. Di rongga-rongga tubuh kita semuanya hal-hal yang kotor, di telinga, di hidung, di mulut, di kemaluan kita, di lipatan badan kita, semua hal-hal yang kotor, malu kita kalau kita ingin mengangkat diri kita. Diciptain dari yang sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu posisi kita seperti itu, bagaimana kita bisa menengadahkan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tahu Allah sekapan waktu pun berhak untuk ngambil kita kembali. Mestinya kita siap-siap dengan kedatangan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keadaan yang seperti itu, rasa tahu diri kita tentang hakikatnya diri kita, bagaimana kita bisa mengangkat diri kita di hadapan orang lain. Ketika pernah saya ceritakan Ibrahim bin Adham, datang seorang askar tentara, kalau kita bilang orang besar dari kalangan tentara di zamannya, nanyakan sesuatu, akhirnya saking marahnya mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, apakah engkau enggak tahu siapa aku? Ibrahim bin Adham sambil senyum, dia mengatakan, saya tahu banget siapa engkau. Engkau yang awalnya adalah nutfatun gadirah, tahmilul adirah, wa tasiru jifatan gadirah. Engkau yang awalnya itu mani yang menjijikkan, membawa di dalam badanmu kotoran dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan menjadi bangkai. Marah ini tentara, dipukul. Sayyidina Ibrahim bin Adham, syuf, orang yang tadi menunjukkan sifat kesombongan dilawan dengan sifat ketawadhuan. Dia mengatakan, idrib ra'san talama asallah. Pukul terus kepala yang bermaksiat dengan Allah. Pukul terus kepala yang bermaksiat dengan Allah. Dia tidak nisbatkan siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tahu ini hikmah Allah Subhanahu wa taala beri ujian dengan dia. Apakah dia bersabar dengan ujian pukulan yang Allah berikan ke kepalanya? Idrib ra'san talama asallah. Pukul, pukul. Sampai berhenti itu askar, dia menjauh, dikatakan, itu tadi orang yang kau pukul, engkau enggak tahu siapa dia. Siapa dia? Beliau adalah Imam Ibrahim bin Adham, seorang yang mujabud dakwah. Dia adalah Ibrahim bin Adham, orang-orang yang dikenal dengan doanya kabul. Tak
takut ini askar datengin lagi. Ibrahim bin Adham sampai minta maaf. Kata Ibrahim bin Adham, belum kau angkat tanganmu sebelum memukulku, aku sudah memintakan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirimu dan ku maafkan engkau. Perbandingan dari sifat yang waliyadzubillah dibenci oleh Allah dilawan dengan ketawaduan. Begitu juga kisahnya Al-Imam Maulan Nabras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lahir anak beliau, sebagian muridnya ingin yuhannuna, ingin memberikan selamat, datang rame-rame, ingin ngasih kabar yang mengucapkan selamat atas kelahiran anaknya. Di tengah jalan dihentikan oleh orang yang aslinya orang-orang Huraybah, jaf, keras orangnya, badui keras. Tapi ngapain kalian ini datang rame-rame? Mau kemana? Kami mau ke rumah guru kami, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Untuk apa kalian mendatanginya? Beliau melahirkan anak, istrinya melahirkan anak. Syuf, ini orang keras hatinya. Dia mengatakan, itu anak keledaiku juga baru melahirkan anak perempuan Atan. Kenapa kalian nggak memberikan selamat kepada aku? La ilaha illallah. Anak waliullah disamain dengan anak keledai. Ini dalam keadaan emosi besar, murid-muridnya nahanin diri, datang ke rumah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, lagi menyiapkan nih datangnya para tamu dengan kopinya, dengan makanan seadanya. Ngelihat wajah murid-muridnya kok nggak edang, nggak ada yang enak dilihatnya. Kata Habib Umar, apa yang terjadi dengan diri kalian ini? Nggak ada yang berani jawab, nggak ada yang berani ceritain. Ada kira-kira berani ceritain, berat mereka. Akhirnya dipaksa oleh Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dibilangin, ya Habib, tadi kami udah girang-girang datang mau sini memberikan selamat atas kelahiran anakmu. Kami dijegat oleh seorang yang hatinya keras, omongannya kotor. Dia mengatakan ini dan itu. Kata Habib Umar, apa yang dia katakan? Dia katakan, ngapain kalian datang ke rumah Umar bin Abdurrahman? Tuh juga keledaiku baru melahirkan anak. Kenapa kalian nggak datang memberikan selamat kepadaku? Kata Habib Umar, betul omongannya. Kalau begitu, sekarang kita bawa ini makanan semua, gahwa semuanya, kita datengin dia. Syuful farq. Orang yang tadinya keras dengan kesombongannya dilawan dengan kelembutan dan tawadhu'nya yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa makanannya, dia bawa kopinya, didatengin, disambut oleh orang yang tadi keras, terbelalak melihat akhlak yang begitu hebat dari Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dia kasih omongan-omongan yang cakep-cakep, yang indah-indah, didoain orang tersebut. Hampir malu, akhirnya menjadi murid Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan pembesar daripada muridnya. Alhamdulillah, kita juga dapetin hal seperti itu dari guru-guru kita yang kenal Habib Mundir, apalagi kenal guru kita yang mulia Habib Umar. Bagaimana cerita-cerita para kaum solihin kita yang lain juga. Allah, kita yang begini keras masih disenyumin, kita yang penuh dosa masih dihadapin dengan kasih sayang, karena mereka membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber-sumber rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Kalau bukan karena mereka udah goncang nih bumi. Laulahum bainal anam ladukdikatil jibal wal ardu liltikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka udah diaduk nih, dunia dikepruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunung-gunung dikepruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyaknya maksiat. Tapi dengan sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah nisbatkan kepada zatnya yang maha rahman, berlebihan kasih sayangnya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi Allah dengan penuh kerendahan. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas kalau keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Gak pernah dia memakai daripada sendal. Dengan trik Hadramut yang kita tahu. Pernah gak kita jalan kaki gak pakai sendal, di aspal aja dikit. Ini Habib Umar bukan dari 1 kilo 2 kilo, jalanannya udah berkilo-kilo. Bukan berkilo-kilo lagi, bermil-mil. Dari satu wadi ke wadi, dari satu lembah ke lembah. Nggak pakai daripada namanya alas kaki. Sampai muridnya Syekh Ali Baras mengatakan, wahai guruku, kenapa nggak pakai sendal? Alhatnin narul akhirah. Fanasitu an hararatid dunya, an hararati naris syams. Aku terlalaikan dari panasnya neraka jahanamnya Allah, membuatku enggak terasa lagi panasnya daripada panasnya terik matahari. Memikirkan dirinya itu merasakan panasnya api neraka Allah. Pernah beliau berjalan bersama muridnya, ada seorang yang numpahin kotoran, sampah, sehingga pakaian dari kepala Sayyidina Habib Umar terkena daripada kotoran tersebut. Marah muridnya, kata Habib Umar, uskutu. Diam, kata Habib Umar. Amatara rajulan istahaqqat lahun nar fa'abdahallahu bihadihil wasakha bihadihil masbalah. Amatara. Beliau mengatakan kepada muridnya, diam kalian. Seorang yang berhak mendapatkan api neraka Allah, kemudian diganti oleh Allah dengan kotoran begini, bisakah dia marah? Apakah dia bukan lebih senang dia diganti dengan kotoran? La ilaha illallah. Daripada dia harus merasakan neraka jahanam Allah yang panas. Hasya wa kallah. Yang pantas kita ngerasain panasnya neraka Allah subhanahu wa ta'ala dengan dosa-dosa kita. Tapi mereka orang-orang yang khudu' lillah, ahlus sujud lillah, yang selalu hatinya sujud kepada Allah. Ketika Sayyidina Al-Imam Al-Junaid ditanyakan, halil qulubi sujud, apakah hati itu bisa sujud? Qala bala sujuda la raf'ata lahu ba'daha abada. Iya, sujud yang enggak bakal terangkat lagi selama-lamanya. Kalau orang udah sujud dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia enggak berani ngangkat sujudnya di hadapan Allah. Hatinya selalu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sifat tawadhu ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dihiaskan hati kita, diberikan cahayanya, diberikan rahasianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kita benar-benar merasakan nikmatnya hakikatut tawadhu di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan guru-guru kita bersama yang hadir dan guru-guru kita Habibana Mundir, Habibana Umar, Allah berikan di malam yang istimewa ini hakikatut tawadhu yang Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, memuji gurunya Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas wa Abu Husainin Umar Al-Attas alladhi qad sara min ahli al-yaqin bi mawdhi'i. Dengan Abu Husain Umar Al-Attas, kunyahnya Habib Umar, Abu Husain, abahnya Husain. Umar Al-Attas, Umar Al-Attas alladhi qad sara min ahli al-yaqin bi mawdhi'i, yang sudah menjadi ahli al-yaqin dengan sifat tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, enggak pernah ketemukan orang yang lebih tawadhu seperti tawadhu'nya Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, sehingga aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku dianugerahkan ketawadhuan seperti ketawadhuan Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Allahumma alhiqna bihim, Allahumma anfa'na bihim, Allahumma anfa'na bihim, Allahumma anfa'na bihim fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan teruskan nanti di dalam ketaatan hati yang berikutnya, di dalam nasihat kepada semua hamba Allah, orang muslimin, yang merupakan kewajiban kita pada minggu yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.